saya Izatul Mazia dengan NIM 119108238828 dari kelas PGMI 4D. Di sini saya akan menjelaskan atau mempraktekkan tentang konsep fisika, yaitu tentang hukum Archimedes, yaitu terapung, tenggelam, dan melayang. Tujuan percobaan ini yaitu mengetahui kemungkinan peristiwa yang terjadi jika sebuah benda dimasukkan ke dalam zat cair. Baiklah, alat dan bahan untuk membuat percobaan ini yaitu pertama ada gelas, yang kedua ada sendok, yang ketiga ada telur, yang keempat ada air secukupnya, dan terakhir ada garam. Mulai ke cara kerjanya, yaitu yang pertama pada pembuktian benda tenggelam. Yang pertama kita siapkan gelas, yang kedua kita masukkan air secukupnya, yang ketiga yaitu kita masukkan telur. Nah, pada percobaan ini benda tenggelam atau telur tenggelam. Penyebabnya yaitu karena massa jenis benda atau telur lebih besar daripada massa jenis air. Karena itulah benda tersebut tenggelam. Baiklah, kita lanjut ke percobaan yang kedua, yaitu kita siapkan gelas, kemudian kita isi dengan air. Setelah itu kita masukkan telur. Kemudian kita tambahkan garam sedikit demi sedikit. Untuk percobaan yang kedua ini, untuk membuat benda melayang, kita harus samakan massa jenis benda sama dengan massa jenis air, harus sama agar membuat benda ini menjadi melayang. Karena jika kita kebanyakan garam, maka benda atau telur ini akan terapung. Jadi untuk membuat dia melayang sangat sulit. Dan kita lihat benda ini sudah melayang. Kenapa benda ini melayang? Karena massa jenis pada air dan massa jenis pada benda sama. Karena itulah benda tersebut melayang. Percobaan yang ketiga yaitu pembuktian benda terapung. Pertama kita siapkan gelas, kemudian kita masukkan air secukupnya. Yang ketiga kita masukkan telur. Kemudian kita masukkan garam. Untuk membuat benda ini terapung, bisa kita masukkan garam yang banyak. Kita aduk sampai rata agar garam ini tercampur dengan air. Dan kita lihat benda ini sudah terapung.
udah naik ke atas melebihi batas dari air ini. Kenapa benda ini bisa terapung? Karena massa jenis pada air lebih besar daripada massa jenis pada benda. Karena itulah benda ini bisa terapung. Untuk kesimpulannya, pada percobaan pertama yaitu pembuktian benda tenggelam. Benda ini tenggelam karena massa benda lebih besar daripada massa jenis. Yang kedua, benda ini terapung karena massa jenis pada benda sama dengan massa jenis air sama. Karena itulah dia melayang. Yang ketiga yaitu percobaan benda terapung. Benda ini terapung karena massa benda lebih kecil daripada massa air, karena massa air sangat besar. Karena itulah terjadi pembuktian tenggelam, melayang, dan terapung. Baiklah, kita lanjut ke praktikum yang kedua yaitu kapilaritas. Kapilaritas adalah gejala turun atau naiknya permukaan zat cair ke dalam pipa yang sempit atau pipa kapiler. Baiklah, di sini kita akan mempraktekkan kapilaritas air. Kapilaritas air adalah meresapnya air melalui celah kecil namun dengan tetap menggunakan konsep atau sifat air bahwa air mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Baiklah, untuk percobaan kali ini kita menggunakan alat dan bahan yaitu menggunakan 3 buah gelas yang sama besar. Kemudian ada sendok. Kemudian ada pewarna makanan. Kemudian ada tisu. Tisu ini kita gulung menjadi gulungan kecil. Kemudian kita masukkan ke dalam gelas. Untuk cara kerjanya, kita siapkan 3 buah gelas. Kemudian kita masukkan air secukupnya. Kemudian kita masukkan pewarna makanan. Kita aduk. Ini warna merah dan ini warna kuning. Kemudian kita masukkan tisu yang sudah kita gulung seperti ini. Kita lihat air ini berjalan terhadap tisu. Nah, di sini kita lihat terjadi perpindahan terhadap air yang sudah berwarna ini terhadap gelas kosong karena adanya tisu. Air berpindah melalui celah-celah ini karena itu terjadi kapilaritas, dan kita tunggu untuk beberapa jam. Kita lihat di sini sudah hampir 1 jam. Air pada gelas kosong tadi sudah hampir setengah dari air ini. Dan untuk selanjutnya kita tunggu untuk berapa menit atau beberapa jam lagi. Dan setelah kita menunggu selama 3 jam, inilah hasil percobaan praktikum kita pada kapilaritas air. Jumlah air pada ketiga gelas ini sama dan tidak ada perpindahan lagi setelah ini karena jumlah air dan tingginya sudah sama banyak.
Dan itulah hasil dari praktikum kita hari ini tentang hukum Archimedes dan kapilaritas. Mohon maaf atas segala kekurangan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.